Emosi warga ini tak bisa terbendung setelah mendapati seorang pria yang masuk ke rumah wanita bersuami di Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pria yang digerebek warga ini lalu menjadi bulan-bulanan masa saat berada di dalam rumah wanita berinisial AN. Tak hanya itu, pria itu diseret ke depan rumah wanita, lalu warga kembali memukulnya. Meski pria berinisial NW ini mengaku bersalah, namun warga yang terlanjur kesal tetap menghajarnya. Sementara wanitanya panik dan berupaya mencegah emosi warga serta berusaha melindungi pria itu agar mereka berhenti untuk memukulnya. Video kasus dugaan perselingkuhan ini pun viral di media sosial. Warga melakukan penggerbekan di rumahnya seorang perempuan yang berinisial AN. Ya. Jadi seorang perempuan tersebut adalah inisial AN yang kebetulan juga orang tersebut adalah mempunyai suami sah yang bekerja di Jakarta. Amarah warga ini akhirnya berhasil diredam para tokoh masyarakat yang datang ke lokasi kejadian. Setelah melakukan interogasi kepada pasangan gelap ini, warga kemudian menghubungi pihak keluarga si pria dan kepala desanya untuk menuntaskan masalah ini, termasuk menghubungi dan memberitahukan suami AN yang diketahui sedang merantau di Jakarta. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Lok Sumawe gelar prarekonstruksi terduga pelaku pembunuhan terhadap istri dokter spesialis anak di tempat prakteknya di Lok Sumawe, Aceh. Usai berhasil mengamankan WL, Satuan Reskrim Polres Lok Sumawe langsung menggelar prarekonstruksi di lokasi pembunuhan yang juga tempat praktik suami korban di Jalan Merdeka, Desa Kutablang, Banda Sakti, Lok Sumawe. Polisi belum memberikan keterangan secara rinci terkait penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Alasannya karena kasus ini masih dalam pendalaman. Sebelumnya korban LA ditemukan tewas di lantai 2 ruko yang digunakan sebagai tempat praktik suaminya. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, polisi menemukan indikasi kuat terjadi pembunuhan. Selain para saksi, sejumlah barang bukti termasuk CCTV area ruko turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Berapa saksi, kemudian nanti kita urai, sesuaikan di compare dengan CCTV yang kita amankan. Itu kegiatan apa di dalam tadi itu, Pak? Kita prarekon dulu, Bang. Sesuaikan dengan dugaan pelaku sudah kita amankan. Siapa nih, Pak? 1 orang. Isu yang berkembang luas terjadi perampokan di rumah Dr. Sukardi dan ada juga isu pencurian. Namun setelah diketahui, istri Dr. Sukardi, Laksimawati Anggraini, tewas diduga akibat penganiayaan. Dari berita politik, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengadakan safari politik ke Boyolali, Jawa Tengah dengan bermain sepak bola tergabung dalam kesebelasan Putra Mulyono. Sementara lawannya adalah calon Bupati Boyolali Agus Irawan dengan kesebelasan Kejar Paket C. Sesampainya di Boyolali, Kaisang langsung disambut oleh calon Bupati Boyolali, Agus Irawan, dan langsung menuju ke lapangan untuk bermain bola. Kaisang mengenakan jersey berwarna putih dengan garis merah dengan tulisan Putra Mulyono dengan nomor punggung 15. Pertandingan tersebut berlangsung meriah. Namun baik Kaisang maupun Agus Irawan tidak bisa mencetak gol. Bahkan Kaisang yang mendapat tendangan bebas dari luar kotak penalti tidak dapat memanfaatkan bola dengan baik dan tendangannya melambung. Kedatangan Kaisang ke Boyolali merupakan salah satu safari politik Ketua Umum PSI dalam ajang Pilkada 2024. Jika ketua parpol lain datang ke daerah konstituen dengan menyapa rakyat, Kaisang punya cara yang berbeda, yaitu bermain bola. Kaos yang dikenakan pun turut mengundang perhatian publik.
Lantas, bagaimana cara Kaisang sebagai ketua umum partai untuk memenangkan calon yang ia dukung? Saya kira sama semua. Yang penting kita selalu sampaikan kepada calon kepala daerah yang di sini di mana ya. Itu Mas Agus ya, selalu canvassing door to door ke masyarakat, memperkenalkan diri supaya orang lebih banyak tahu Mas Agus itu siapa. Itu aja. Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi memastikan Kepres mengenai IKN baru akan ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski pembangunan IKN masih terus dikebut, namun Presiden Jokowi menekankan perpindahan ibu kota tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Keputusan Presiden Kepres mengenai Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur belum akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, meski masa pemerintahannya akan segera berakhir. Kepres IKN baru akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah dilantik. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, Kepres IKN diserahkan kepada Presiden terpilih 2024-2029 sebagai bentuk komitmen untuk melanjutkan. Presiden Jokowi telah menekankan berkali-kali bahwa membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1 hingga 2 tahun. Tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan dan itu menjadi bagian dari komitmen Presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu. Nah ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan. Apakah itu bisa dikeluarkan sekarang atau nanti. Kalau saat ini seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, ini proses sedang berjalan dan kita ingat ini sebuah keberlanjutan. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota bukan hanya urusan fisik, tetapi juga harus mempersiapkan ekosistemnya. Namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas. Kemudian keramaian, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa? Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu, Presiden baru, Pak Prabowo. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Prabowo menyadari pembangunan IKN bukan pekerjaan yang sebentar. Sementara itu pemirsa, susunan kabinet Prabowo Gibran semakin terang setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan komposisi kabinetnya. Menurutnya, kabinetnya akan diisi oleh banyak nama yang kini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan komposisi kabinetnya jelang pelantikannya dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2024 mendatang. Prabowo menyatakan sejumlah nama dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dilirik untuk kembali menduduki kursi menteri di kabinetnya. Menurut Prabowo, ia tidak mempertimbangkan latar belakang seseorang untuk dipilih sebagai menteri, melainkan kemampuan orang tersebut untuk bekerja demi bangsa dan negara. Ia menambahkan, Jokowi pasti mencari orang yang terbaik untuk masuk ke kabinetnya. Oleh karenanya, menteri-menteri di kabinet Jokowi yang dinilai berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung pada kabinet mendatang. Dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang gitu. Kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan belum ada bocoran nama-nama yang akan mengisi kursi kabinet Prabowo Gibran.
Menurutnya hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden ya. Dalam hal ini presiden baru nanti. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau untuk menentukan. Jadi di luar yang sekarang. Jadi sepenuhnya hak prerogatif. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meyakini jika kabinet yang akan dibangun Prabowo berasal dari koalisi partai pendukung Prabowo Gibran. Ia berharap partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju berperan di kabinet Prabowo Gibran. Saya rasa Pak Prabowo akan benar-benar memilih pembantu-pembantunya nanti yang tergabung dalam koalisi, dan saya meyakini beliau adalah orang yang atau pemimpin yang ingin membangun super team. Tadi mengingatkan kepada kita, the best brains, the best hearts. Jadi harapannya kita semua menjadi bagian dari itu, menjalankan peran kebangsaan dan semua kita dedikasikan untuk rakyat. Insya Allah kita akan terus diperankan dan berperan. Saat ini nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet Prabowo Gibran dalam tahap penyusunan. Bahkan menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, sudah mulai ada tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Beralih ke berita pilkada, pemirsa, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku belusukan ke kampung Cibogo Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepada warga, Saiku berjanji akan mensubsidi telur untuk mencegah stunting pada anak usia dini. Sri Mulyadi menghadiri konsolidasi Partai Demokrat untuk pemenangan pasangan Dedi Erwan di Pilgub Jabar. Ahmad Saiku melakukan safari politik sekaligus belusukan ke kampung Cibogo, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungannya kali ini, Cagup Jabar nomor urut 3 itu menemui sejumlah orang tua yang memiliki anak kurang gizi atau stunting. Usai berdialog dengan warga, Cagup yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera ini berjanji akan menerapkan program subsidi telur sebagai upaya memperbaiki gizi anak di Jawa Barat. Untuk itulah kami mungkin bertekad dengan Pak Ilham dalam rangka mengatasi stunting ini, mungkin kita akan upayakan tadi untuk penambahan protein. Salah satu sumber protein ya dari telur. Yang ini akan kita jadikan program untuk membantu masyarakat yang terdampak stunting itu dengan subsidi telur gitu. Sementara Cagup Jawa Barat nomor urut 4 Dedi Mulyadi hadir dalam rapat konsolidasi Partai Demokrat untuk Pilkada serentak. Dalam rapat tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat memastikan akan bekerja keras memenangkan pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan di Pilgub Jawa Barat. Melihat hal itu, Dedi Mulyadi mengatakan dukungan dari Partai Demokrat menjadi angin segar bagi pasangan Dermawan untuk memenangkan Pilgub Jabar. Bahagia ya bertemu dengan keluarga besar Partai Demokrat. Orang-orang yang sesungguhnya sudah saya kenal dan sudah punya kedekatan emosional sejak lama. Sehingga mengembangkan spirit Jabar istimewa dan memenangkan pasangan Dermawan kayaknya bukan hal yang terlalu berat bagi Partai Demokrat. Karena persyaratan orang untuk mendukung orang itu walaupun partainya maksa, kalau nggak disukai susah. Tapi kalau kader-kadernya suka, dia nggak usah diinstruksikan dengan panggilan jiwa. Dan saya lihat saya dengan Demokrat itu kawin dengan penuh dengan cinta, bukan kawin paksa. Seluruh kader Demokrat di Jawa Barat diminta turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan program-program paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menjadi pembicara dalam ASEAN Business and Investment Summit atau IBIS 2024 yang digelar di kota Vientiane, Laos. Dalam forum ASEAN Business and Investment Summit atau ABIS 2024, Anindya Novian Bakri hadir dan berjumpa dengan sejumlah pemimpin negara ASEAN seperti Perdana Menteri Vietnam dan Perdana Menteri Kamboja. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakri, juga mewakili Indonesia sebagai Ketua APEC Business Advisory Council atau BAC, sekaligus sebagai Ketua ASEAN BAC.
Dalam pidatonya di Landmark Mekong Riverside, Vientiane, Anindya menekankan 6 prioritas ASEAN dalam menghadapi multi-krisis global dengan target pertumbuhan ekonomi. Prioritas tersebut adalah transformasi digital untuk memberdayakan UMKM, pembangunan berkelanjutan melalui akses energi bersih yang merata, ketahanan layanan kesehatan dengan pasar layanan kesehatan ASEAN yang terpadu, memperkuat ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan mengurangi faktor hambatan, serta meningkatkan konektivitas antar negara ASEAN ke posisi Laos sebagai pusat regional yang vital bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN. Anindya Novian Bakri juga menyempatkan diri bertemu dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela ASEAN Summit di National Convention Center Laos. Wasit kontroversial asal Oman tunda kemenangan Indonesia. Selengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Arya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah SPBU di Jalan Teku Umar, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam, Aceh. Api membesar dengan cepat dan membakar gardu pompa Pertalite serta solar. Satu unit mobil jenis pickup yang sedang mengisi bahan bakar pun turut dilalap api. 4 unit mobil pemadam kebakaran dan water cannon milik Brimob diturunkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Saat ini, petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, seorang bayi dianiaya pengasuhnya di sebuah tempat penitipan anak di Kota Medan, Sumatera Utara. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Miris, lagi-lagi aksi kekerasan terhadap anak kembali terjadi di tempat penitipan anak. Dari rekaman kamera pengawas, terungkap sejumlah pengasuh di tempat penitipan anak di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ini memperlakukan anak-anak yang dititipkan secara kasar. Dari satu video rekaman, tampak seorang pengasuh berulang kali mencubit seorang anak yang masih berusia 1 tahun 4 bulan ini sambil menyuapinya. Tak hanya itu, pelaku juga terus-menerus mencekoki sang anak dengan makanan dengan kasar meski sang anak sedang menangis. Video rekaman CCTV ini viral setelah diungkap orang tua korban penganiayaan. Ibu korban mengaku sudah mengkonfirmasi aksi dugaan penganiayaan ini ke tempat penitipan anak, namun tak ada respon dan tindak lanjut. Ia menduga kuat tindak kekerasan sudah berulang kali terjadi. Kalau untuk hasil visum yang saya dapatin itu sebelum ke Polres juga saya cek dulu badan anak saya, itu ada memar di dada dengan di pipi hasil bekas cubitan si pengasuhnya. Nah jadi pas di tanggal 1 itu saya cek nih, karena kan kita sebagai orang tua kan dikasih akses untuk cek CCTV. Nah saya cek lagi 7 hari terakhir itu ada, berarti berulang kali sih. Di tanggal 20 ada, tanggal 23 ada dengan tanggal 27. Dan di tanggal 1 Oktobernya, di hari terakhirnya. Hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari pihak tempat penitipan anak. Saat didatangi awak media pun lokasi ini tampak sepi tanpa ada tanda-tanda aktivitas seperti biasanya. Saat ini orang tua anak telah membuat laporan ke unit PPA Polres Tapes Medan dan meminta agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporannya tersebut. Pemirsa, seorang dokter spesialis bedah plastik asal Indonesia menjadi relawan di Gaza, Palestina bersama Mercy. Dr. Erina Diah menjadi saksi bagaimana anak-anak Gaza begitu menderita setelah setahun genosida Israel di tanah Palestina. Setahun genosida Israel di tanah Palestina membawa penderitaan untuk warga Gaza, terutama anak-anak.
Kamera Dr. Enri Nadia merekam bagaimana tangis kesakitan anak-anak Gaza di tengah deru misil dan rudal yang meratakan halaman bermain mereka, merenggut nyawa keluarga mereka, dan meninggalkan trauma serta luka. Luka bakar, luka tembakan harus dirasakan tubuh-tubuh mungil tidak berdosa ini. Anak-anak Gaza kehilangan segalanya. Bahkan mereka harus ikhlas kehilangan organ tubuh mereka, tidak lagi berfungsi lengkap. Namun, melalui kamera Dr. Enrina ini pula, tertangkap senyum-senyum mereka masih merengkah saat himpitan yang luar biasa. Di tengah serangan hebat di Gaza Utara, anak-anak bertahan dengan harapan Tuhan adalah sebaik-baiknya penolong. Beralih ke berita kuliner, pemirsa, bagi Anda yang kebetulan melintasi jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tidak ada salahnya untuk singgah dan mencicipi kuliner khas pesisir Tuban yang menggugah selera. Namanya yaitu rujak lontong petis. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya. Warung tenda rujak lontong petis ini berada di samping markas Kodim 0811 Kabupaten Tuban. Warung ini selalu ramai dikunjungi pembeli, terutama saat siang hari. Sesuai namanya, rujak petis dibuat dengan bahan dasar hampir sama dengan rujak pada umumnya, yakni kacang tanah goreng, gula merah, bersama sejumlah bumbu khusus dihaluskan secara manual. Hanya saja, dalam proses tersebut ditambahkan pasta pekat bernama petis yang terbuat dari bahan dasar ikan laut. Setelah bumbu dihaluskan, buah dipotong-potong kecil dan dicampurkan ke adonan. Selanjutnya, rujak akan disajikan dengan rebusan kangkung dan juga kecambah, serta kerupuk maupun gorengan. Menurut para pelanggan, rasa petisnya yang khas membuat kuliner khas pesisir utara Jawa ini banyak digemari. Setiap jam makan siang, warung rujak pojok Kodim Tuban ini tak pernah sepi pembeli. Rasanya gimana, Bu? Alhamdulillah sangat enak dan memuaskan. Harganya sudah standarnya kita lah, sudah sesuai. Satu porsi berapa, Bu, harganya? 10.000. Sudah mencukupi itu semuanya. Untuk makan siang beres. Isinya apa aja sih, Bu? Ada lontong, ada sayuran, ada tempe, ada buahnya. Buka mulai jam 10 siang sampai jam 3 sore. Rujak lontong petis milik Rusmini ini mampu laku terjual hingga 30 porsi pada hari biasa. Sedangkan pada hari libur laku hingga 60 porsi. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp10.000 per porsinya. Rujak lontong petis itu ya rujak lontong dikasih petis. Banyak yang suka ya, Bu, ya? Ya, banyak yang suka. Karena ini ada ikannya gitu, Bu? Ya, rumahnya yang suka petis. Selain rujak petis, di warung tenda ini juga disediakan rujak pecel dan juga rujak lodeh. Wah, kayaknya benar-benar menggugah selera ya. Kayaknya patut dicoba juga nih pemirsa. Nah pemirsa, kita beralih ke laga Tim Nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asa kemenangan timnas sudah di depan mata, namun apa daya keputusan wasit yang banyak dipertanyakan supporter Indonesia membuat hasil jadi imbang kalah melawan Bahrain. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aiza Riyad pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Bertanding di Bahrain National Stadium, laga lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia kontra Bahrain berlangsung dramatis. Pasukan Garuda yang optimis mencuri 3 angka dari tuan rumah justru harus kebobolan lebih dulu lewat tendangan bebas indah Mohamed Marhon di menit ke-15. Skor 1-0 untuk anak asuh Dragan Talajic.
cukup membahayakan memang apa yang dilakukan tadi oleh Ali Haram. Menjelang turun minum, Indonesia akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat sepakan Ragnar Oratmangun yang berhasil memanfaatkan peluang di menit ke-47. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda. Jelas sekali gol. Balasan di penghujung persaingan babak pertama. Memasuki babak kedua, anak asuh Sintayong tampil lebih agresif. Timnas Indonesia akhirnya mampu membalikan keadaan lewat gol cantik Rafael Strijk di menit ke-73. Rafael Strijk sangat tenang, dia menempatkan bola dengan akurasi yang begitu Di baik. masa injury time, Timnas Indonesia nyaris kembali mencetak gol. Alih-alih mengulur waktu, pasukan Garuda justru harus kembali gigit jari setelah Mohamed Marhon berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor imbang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kita berharap tentunya akan ada cek dari VAR. Marhon. Dengan hasil ini, Indonesia menempati urutan kelima di klasemen sementara grup C dengan poin 3. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Cina pada tanggal 15 Oktober 2024 mendatang. Cadangan, apa yang terjadi dengan tambahan yang begitu panjang ini? Oh, kartu merah. Ya, mulai di sini.